Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah salat Maghrib Isya dan salat Jumat Tarawih beserta pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun Anda berada yang tetap setia mengikuti setiap kegiatan kami di Citra Darussalam 18. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada malam hari ini, kami informasikan hasil sholawatan tarawih pada malam kemarin, malam ke-10 telah kami terima sebesar Rp1.212.000. Kami atas nama pengurus yayasan Masjid Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan Bapak semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Kami memohon rezeki yang melimpah dan kalangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami informasikan pelaksanaan salat tarawih pada malam hari ini di Masjid Raya Darussalam Samarinda pada Sabtu 1 April 2023 10 Ramadan 1444 Hijriah. Ceramah insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Jailani. Kemudian Imam Tarawih insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Safwan Rahman dan Bapak Ustaz Haji Ismail Rahim SPDI. Kemudian doa insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Masruni. Kemudian penyelawat insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Syahrul Hayy dan Ustaz Muhammad Aidin. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, selanjutnya langsung saja kita ikuti rangkaian tausiah menjelang tarawih yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Jailani. Itu kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga langkah kaki yang kita miliki, jasad yang Allah tiupkan ruh di dalamnya, senantiasa Allah berikan petunjuk rahmat hidayah hingga bisa sampai ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah muliakan kita semua, Allah ridhoi segala perbuatan kita, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini segala amal perbuatan baik kita Allah ganjar berupa pahala yang istimewa. Dan juga mudah-mudahan ya Rabb, segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini di bulan Ramadan Allah leburkan semuanya dan Allah ampuni segalanya. Amin ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam itu pun kita berikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, sarah daripada kitab Lubabul Hadis
Di situ dikutip bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Au kama qala, law ya'lamun nasu ma fi Ramadan." Seandainya manusia diperlihatkan oleh Allah, seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, minal yumni wal barakah wal rahmah wal maghfirah, seandainya manusia hijabnya dibuka oleh Allah, Allah perlihatkan pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, Allah perlihatkan segala amal perbuatan kita, apa yang Allah berikan, apa yang Allah kejar daripada sesuatu yang Allah berikan di bulan Ramadan, seperti janjinya Allah tentang pahala dan surga, daripada tentang rahmatnya Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan, tentang berkah yang Allah berikan, dan bukan hanya itu, maghfirah, ampunan Allah di bulan Ramadan seakan-akan obral bagi kita semuanya. Seandainya manusia diperlihatkan apa yang ada di bulan Ramadan, keistimewaan, kemuliaan dan pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan, la tamannau an yakuna haulan kamilan, maka para manusia, hambanya Allah, mereka akan berdoa kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, meminta kepada Allah, ya Rabb, jadikan 1 tahun yang kami lewati, bahkan beberapa tahun daripada umur yang kami dapati, jadikan semuanya adalah bulan Ramadan secara sempurna. Hadirin, di dalam bahasa Arab, pengharapan, permintaan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya taraji, ada yang namanya tamanni. Kalau taraji meminta sesuatu mungkin saja terjadi akan ijtihad yang kita lakukan. Kita minta sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan besok toko yang saya punya maju, toko yang saya punya sukses. Dengan ijtihad kita, dengan usaha kita, maka itu akan Allah berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ada min taraji, ini adalah mengharapkan sesuatu yang mungkin saja Allah kabulkan dan Allah berikan sesuai yang kita minta. Tapi ada yang namanya tamanni. Tamanni sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita harap, yang gak mungkin bisa terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahun fayakun. Sesuatu yang nggak mungkin masuk akal untuk terjadi. Tamanni bahasanya. Bahkan dikatakan di dalam nahwu itu, di dalam inna wa akhwatuha, bahwasanya tamanni ini contohnya seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya kembali menjadi muda. Ya Allah, mudah-mudahan saya besok dikembalikan di dalam keadaan muda atau anum. Padahal ketika dia berdoa seperti itu, umurnya sudah 60 tahun. Tidak mungkin terjadi, tidak mungkin diijabah kecuali Allah menghendakinya. Nah, para manusia, makhluknya Allah, ketika dihadapkan semua yang ada di bulan Ramadan daripada pahala, maghfirah, ganjaran, berkah, rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan, mereka akan meminta kepada Allah, dan itu gak bisa terkabulkan kecuali dengan kita berusaha di dalam bulan Ramadan yang hanya sebulan ini kita manfaatkan dengan benar. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan disebutkan bahwasanya maghfirah Allah itu diibaratkan diobral oleh Allah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad mengatakan, "Au kama qala, man shoma ramadhana wa qamahu," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya berpuasa saja, wa qamahu, mendirikan apa-apa daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad, seperti sedekah, seperti infak, salat tarawih, mendirikan semua itu di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman, tasdik biwa'dillah, mempercayai akan janji Allah dengan surga dan nerakanya, wa ihtisaban dan ikhlas lillah, ikhlas karena Allah, menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah. Di bulan Ramadan kalau kita punya iman, kalau di bulan Ramadan kita punya ihtisaban, ikhlas menjalankan ibadah karena Allah, maka apa yang akan Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum daripada kita melakukannya. Allah akan ampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan kecil dikatakan ditambahi wa ma ta'akhir, dan apa yang hendak kita lakukan, dosa yang ingin kita lakukan sebelum kita lakukan akan Allah ampuni semuanya, khusus bulan Ramadan. Wahai ikhwani, ulama berpendapat dosa apa yang Allah ampuni di bulan Ramadan? Apakah dosa yang kecil? Apakah dosa yang besar? Mereka mengembalikan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW ketika sebelum masuk bulan Ramadan, akhir daripada bulan Sya'ban, beliau mengatakan kepada para sahabat, berkumpul itu para sahabat, Nabi besar Muhammad mengatakan dengan redaksi yang sangat panjang, kita ambil yang singkat dan yang tertuju pada apa yang kita bahas. Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, wa man taqarraba fihi bi khaslati minal khair, siapa orang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan bi khaslati minal khair, daripada perbuatan-perbuatan baik yang itu adalah suah pernah dikerjakan oleh Nabi atau sunnah Nabi dikerjakan di bulan Ramadan, maka apa yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut, karena kaman ada fardhatan fima siwahu, maka Allah akan berikan, Allah akan ganjar pahala sunnah yang dia kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah seperti orang yang mengerjakan sesuatu yang fardu. Sedekah di selain bulan Ramadan itu sunnah. Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat awabin, salat rawatib, itu di selain bulan Ramadan itu pahalanya sunnah. Namun apabila kita kerjakan di bulan Ramadan, wahai ikhwani, pahala yang akan Allah berikan bukan pahala sunnah, yang Allah berikan adalah pahala wajib. Nah terus pahala sholat 5 waktu, pahala berpuasa di bulan Ramadan, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, apa ganjaran untuk orang-orang yang mengerjakan hal tersebut? Lanjutan Nabi Muhammad SAW, Nabi besar mengatakan, wa man adda fardhatan fihi, siapa orang yang mengerjakan daripada sesuatu yang fardu di bulan Ramadan, karena kaman adda sab'ina fima siwahu, maka orang yang mengerjakan sesuatu fardu di bulan Ramadan, entah itu sholat 5 waktunya, entah itu berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ganjar daripada pahala-pahala mereka itu tadi 70 kali kewajiban. Mari kita kembalikan lagi, dosa apa kira-kira yang akan Allah ampuni di bulan Ramadan? Apakah dosa kecil? Lah, ulama berpendapat di bulan Ramadan khusus segala dosa-dosa kita, entah itu kecil, entah itu besar, akan Allah ampuni segalanya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kecil dan juga dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita sedikit bahwasanya di kitab Irsyadul Iman dikatakan seseorang yang memuliakan bulan Ramadan akan Allah muliakan juga jasadnya di kubur. Disebutkan dalam kitab Irsyadul Iman, ada seseorang di selain bulan Ramadan tidak pernah sholat sunnah, di selain bulan Ramadan tidak pernah pakai wewangian, di selain bulan Ramadan tidak pernah mengerjakan daripada sedekah, infak dan lain-lain. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, zayyana nafsahu binyadil fakhirah wa tib. Ini manusia ketika masuk bulan Ramadan, dia memakai baju-baju yang bagus, yang nggak pernah pakai gamis, yang nggak pernah pakai kopiah, yang nggak pernah sholat sunnah, yang nggak pernah ke masjid untuk melaksanakan daripada sholat taraweh. Ini khusus dia kerjakan di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain nggak pernah ini orang.
Lalu ulama yang hadir, ulama yang masih hidup ketika bertanya kepada bulan, ya bulan, kenapa engkau mengerjakan hal seperti ini? Kenapa di bulan lain engkau tidak mengerjakan hal seperti ini? Apa kata seorang tadi? Saya mengerjakan ini li'ajli bihurmati syahri Ramadan. Aku melakukan hal ini karena aku tahu kemuliaan daripada bulan Ramadan. Tidak lama setelah itu, min dzalika tilka usbu, maka gak lama orang ini tadi ketika ngomong seperti itu dengan alim ulama, maka 7 hari setelahnya dia meninggal dalam keadaan di bulan Ramadan. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama, tokoh masyarakat, ulama yang masih hidup di zamannya mimpi ketemu orang ini di dalam kubur. Ketika ketemu, luar biasa, hadar rajul fi makanin aliyan, ini lelaki masuk ke dalam surganya Allah di tempat yang sangat tinggi bersama Nabi Muhammad. Ditanyakan oleh alim ulama tersebut, ya fulan, ma fa'ala rabbuk, wahai fulan, kenapa kau, apa yang Allah lakukan kepadamu sehingga engkau mendapatkan tempat yang begitu indah, tempat yang sangat tinggi? Fulan tadi menjawab, orang tadi menjawab, ya Syekh, kama araftum, seperti apa yang kau ketahui. Kenapa aku dapat kemuliaan seperti ini? Li ajli bihurmati syahri Ramadan, aku diberikan tempat yang mulia karena aku memuliakan daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sebagai kita yang memuliakan bulan Ramadan, Allah muliakan juga kita nanti ketika mati dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Al-Fajr sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan perbuatan yang Al-Fajr lakukan. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.